Selain dual kamera, tren smartphone 2017 itu adalah desain bezel-less dengan rasio layar 18:9. Dimulai dari Xiaomi Mi Mix, lalu LG G6, Samsung Galaxy S8, dan beberapa HP flagship lainnya. Kini tren layar smartphone yang nyaris tanpa frame ini makin banyak diadopsi banyak vendor, termasuk Vivo. Bukan cuma jualan desain kekinian aja, smartphone Vivo terbaru ini juga masih tetap ngedepanin kemampuan kamera selfie-nya yang kini punya resolusi 24 megapiksel. Apakah HP ini cukup cakep untuk jadi daily driver atau cuma cakep buat selfie-selfian aja? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review Vivo V7 Plus. Kesan pertama megang V7 Plus itu ringan dan tipis. Dan ketebalan cuma 7,7 mm, bodi smartphone ini cukup bersahabat buat dikantongin dan ergonomis di genggaman. Bodi belakangnya kelihatan mewah kalau kena cahaya, dan awalnya saya mikir ini bodi metal. Tapi setelah diraba-raba dan nggak kerasa dingin kalau kena AC ruangan, saya baru sadar ternyata bodi belakang ini terbuat dari bahan plastik. Ya, pantas aja bodinya ringan kayak gini. Saya hampir beberapa kali nyaris jatuhin smartphone ini karena permukaan bodi belakangnya yang polos dan cenderung licin. Untungnya di paket penjualan udah disertakan jelly case yang sebenarnya kualitasnya biasa-biasa aja, tapi lumayan lah untuk ngelindungin bodinya kalau jatuh. Meski tipis, smartphone ini masih punya jack audio 3,5 mm dan slot SIM yang nggak hybrid. Bisa dipasang 2 nano SIM 4G plus microSD sekaligus. Bisa dibilang sebuah peningkatan, mengingat pendahulunya yaitu V5 Plus nggak dibekali penyimpanan eksternal. Cuma port USB-nya masih angkatan lama, dan sepertinya Vivo masih belum bisa move on ke Type-C yang lebih kekinian. Salah satu hal yang bikin beda V7 Plus dengan smartphone Vivo sebelumnya adalah dimensi dan rasio layar. V7 Plus hadir dengan layar 5,99 inci yang tergolong bongsor. Namun berkat rasio layar 18:9 yang memanjang, layar jumbo ini masih terasa cukup fit di genggaman, dan berasa kayak megang smartphone dengan layar 5,5 inci. Vivo menamai teknologi layar ini Full View Display, di mana layar mendominasi bagian depan dengan screen to body ratio 78%. Emang, bezel di sisi atas bawah nggak bisa dikatakan benar-benar tipis, tapi udah terlihat lebih tipis kalau dibandingkan dengan smartphone Vivo sebelumnya. Namun kecantikan layar 2,5D berlapiskan Gorilla Glass 3 ini harus ternodai dengan resolusi layarnya yang masih SD 720p. Dengan kerapatan pixel yang cuma 269 ppi, icon dan teks yang tampil nggak setajam HP-HP lain yang udah Full HD. Terlepas dari itu, saturasi warna layar V7 Plus ini terbilang cukup baik dan tetap terlihat jelas dari sudut pandang ekstrim sekalipun. Vivo V7 Plus diotaki chipset Qualcomm seri 400 yang paling baru, yaitu Snapdragon 450. Ya, chipset ini punya 8 core yang berbasis Cortex A53 dan didukung dengan mesin grafis Adreno 506. Performanya cukup smooth saat dipakai buat multitasking dan nggak berasa kalau ini Snapdragon seri 400. Karena di pikiran saya selama ini, chipset Snapdragon dengan awalan angka 4 itu punya performa yang apa adanya, karena biasanya emang ditujukan untuk pasar entry level. Ngelihat fabrikasinya yang udah 14 nanometer, 8 core, dan GPU Adreno 506, chipset Snapdragon 450 ini emang punya kemiripan dengan chipset Snapdragon 625. Di atas kertas, yang ngebedain keduanya adalah clock speed-nya, dan bisa dibilang 450 ini adalah 625 yang di underclock jadi 1,8 GHz. Saat dipakai buat main game, terutama yang didominasi dengan grafis 3D, performanya emang nggak sebadel 625. Terkadang frame drop masih ada, namun nggak sampai diganggu jalannya permainan. RAM 4GB dan storage 64GB bikin kamu leluasa untuk install banyak game SD yang ukuran datanya makin kesini makin di luar logika. Dengan mempertimbangkan spek CPU, GPU, storage, dan RAM, skor Antutunya udah tembus 50 ribuan. V7 Plus berjalan dengan custom Android bawaan bernama FunTouch OS 3.2 yang akhirnya move on ke Android Nougat setelah cukup lama mesra dengan Marshmallow. FunTouch di V7 Plus ini masih ngusung beberapa hal yang ada di V-series sebelumnya, termasuk UI tanpa app driver dan akses menu yang ditarik dari sisi bawah layar. Feel-nya iOS banget, jadi mungkin agak kaku buat gadgeters yang udah pakai Android sejak lama. By the way, FunTouch ini bisa dibilang salah satu custom Android yang paling kaya fitur.
mulai dari gestur macam-macam untuk mengakses menu dengan cepat. Halo, Ya, kamu lagi ngapain? belum matchnya belum selesai nih, nanggung. Jangan, jangan main game mulu, ayo. Ntar dulu, nanggung nih, Ya, nanggung. cepetan ya, aku tungguin ya. Ya. Cepetan ya. Yo, dah. Di sektor keamanan, V7 Plus nggak cuma ngandelin fingerprint sensor yang kini pindah ke belakang. Ada face access untuk unlock HP lewat scanning wajah. Responsnya nyaris secepat fingerprint, dan kamu bisa mengkombinasikan keduanya. Namun yang kurang di sini, face access ini nggak bisa unlock HP dari posisi layar mati, tapi harus dinyalakan layar dulu. Satu lagi, face access ini juga nggak bisa dipakai di kondisi yang gelap ya, karena nggak punya sensor inframerah. Oke, sekarang kita bahas daya tarik utama Vivo V7 Plus, yaitu kamera depannya. Udah kebiasaan Vivo untuk selalu jadi yang pertama pakai kamera depan dengan resolusi yang super tinggi. Kalau dulu ada 20 megapiksel, sekarang naik lagi jadi 24 megapiksel. Ya, emang resolusi tinggi nggak selalu jamin hasil fotonya bagus. Tapi boleh saya bilang, kalau Vivo V7 Plus ini bakal jadi idaman para penggila selfie. Kenapa? Dengan ukuran sensor 1/2,8 inci yang masih sama kayak V5 Plus, hasil foto selfie-nya bisa dibilang perfect. Detail mukanya terlihat dengan jelas. Ya, meski nggak semua orang bakal suka sama yang terlalu nampilin detail muka sampai ke pori-pori. Untungnya masih ada Face Beauty yang makin optimal makeover wajah kamu dalam sekejap, tanpa harus edit sana-sini lagi. Tapi cakepnya hasil foto ini cenderung nggak natural, karena muka jadi super mulus, terlalu putih, dan nyaris tanpa pori-pori. Nggak manusiawi banget kan? Meski nggak lagi dibekali dual kamera depan kayak kakaknya, kamera selfie V7 Plus ini tetap dibekali fitur bokeh. Bokehnya nggak terlalu dalam, cenderung tipis, tapi ya cukup natural untuk kelas kamera HP. Sulit untuk bilang hasil bokehnya sempurna, mengingat masih ada beberapa bagian di background yang nggak ikut kena bokehnya. By the way, fitur ini cuma bisa diaktifkan dari menu Face Beauty aja ya. Udah gitu, efek bokeh ini juga nggak bisa diatur tingkat depth of field-nya, baik sebelum atau sesudah ngambil foto. Suatu hal yang nanggung. Dengan bukan lensa yang lebar di f2.0, ditambah juga dengan fitur selfie soft light dan LED flash, bikin foto selfie sambil gelap-gelapan sekalipun masih terlihat dengan jelas. Fitur ini bisa disetting manual atau otomatis untuk bisa aktif sendiri saat gelap. Terutama buat yang suka foto-foto gedung dan langit. Mode profesional juga ada. Di sini kamu bisa ngubah nilai ISO hingga 3200.
shutter speed hingga 16 detik, white balance sampai manual focus. Berdasarkan situs Kimofil, saya cukup terkejut. Ternyata kamera belakang V7 Plus ini bukan pakai sensor dari Sony, melainkan sensor CMOS OV16880 bikinan OmniVision. Baik kamera depan dan belakangnya sama-sama dukung perekaman video Full HD 1080p. Harga segini belum bisa 4K? Kalau ngelihat spek Snapdragon 450, chipset ini emang cuma mendukung video recording maksimal Full HD aja. Oke, sekarang gue lagi ngetes kamera depan Vivo V7 Plus buat ngevlog. Ya, kamera depan ini bisa ngerekam video maksimal Full HD 1080p di 30 frame per second. Angle-nya lumayan sempit ya. Menurut kamu hasilnya gimana? Pengen bikin video slow motion? Bisa kok, cuma resolusinya lebih rendah ya, dan gambarnya lebih mirip kuas air. Sensor yang tertanam di V7 Plus ini juga cukup lengkap, termasuk ada magnetic buat kompas dan juga gyroscope buat konten-konten VR yang makin ngehits di masa depan. Yang minim di sini justru dari segi konektivitasnya, nggak ada NFC dan infrared blaster, yang seharusnya ada di HP di atas 4 jutaan. Buat kamu yang suka dengerin musik, Vivo V7 Plus udah dibekali chip audio Hi-Fi AK4376A untuk pengalaman dengerin musik yang jernih dan support untuk beberapa aplikasi musik berikut ini. Perlu diketahui, mode Hi-Fi ini hanya berfungsi saat kamu dengerin via earphone ya. Dan mode Hi-Fi ini juga akan ningkatin konsumsi daya baterainya. Untuk kualitas speakernya, coba deh dengerin di sini. Dengan charger bawaan output 2 ampere, waktu chargingnya memakan waktu 2 jam dari baterai 9%. Vivo sih nggak namain ini fast charging, tapi ya udah lumayan cepet keisinya. Saat nge-charge, suhu bodinya cuma menghangat sedikit, masih di bawah 40 derajat kok. Daya tahan baterainya bisa dibilang cukup impresif untuk ukuran HP dengan layar jumbo. Sayangnya di sini nggak ada informasi screen on time, tapi berdasarkan pengalaman, performa baterainya bisa digenjot seharian. Cabut charger jam 7 pagi, dibawa ke kantor, buat ngecekin email, browsing, buka sosial media, main game, foto-foto selfie, ambil footage cakep, sampai streaming YouTube. Baterai smartphone ini baru minta diisi ulang pas saya mau tidur, yaitu sekitar jam 9, dengan menyisakan baterai 10%. Selain fabrikasi 14 nanometernya 450, layar yang masih Full HD dan clock speed di bawah 2 GHz juga turut berkontribusi dengan hematnya baterai V7 Plus ini. Oke, jadi kesimpulannya, V7 Plus ini lebih cocok buat siapa ya? Kayaknya kurang cocok deh buat para pemuja Antutu, bodi plastik, dan alergi sama HP mahal. Iya, saya bilang ini mahal karena seharusnya dengan harga segini bisa dapat spesifikasi yang harusnya lebih ganas lagi, kayak si Xiaomi. Tapi ini kan Vivo, brand dengan marketing yang luar biasa masif dari ibu kota sampai ke pelosok negeri ini. Terlepas dari harga yang mahal, saya justru jatuh cinta dan kameranya yang cukup memuaskan, baik untuk selfie atau ngabadiin spot-spot menarik di dunia ini. Cuma yang masih minus yaitu absennya OIS dan EIS, dan saya emang nggak ngarep banyak untuk bikin konten video yang bagus di HP ini. Layar Full View Display-nya boleh dibilang langkah awal Vivo untuk ngikutin tren industri smartphone. Dengan layar 18:9-nya, saya rasa V7 Plus ini lebih cocok buat kamu yang nyari HP dengan layar lebar, tapi tetap nyaman digenggam. Tapi saya agak kurang setuju kalau HP ini dibilang bezel-less. Ya kalau lihat desainnya begini, kalian pasti tahu sendiri kan ya. Murah atau mahal, semuanya kembali lagi pada selera, kebutuhan, dan yang pasti budget kamu. Oke, segitu aja dulu video review Vivo V7 Plus. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembeliannya, kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Saya Arya dari Gadget Girl undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.